Salam, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan, dimana saya akan sampaikan renungan pagi pada hari ini sesuai dengan amanat Nas Gereja Kalimantan Evangelis dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 10. Namun sebelumnya mari kita bersama berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dan kami kenal dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur karena Tuhan terus menjaga, memelihara hidup dan kehidupan kami. Pada pagi yang indah ini Tuhan, kami mau merenungkan bagian firman-Mu, dan hamba-Mu akan memberitakannya. Diberkati hamba-Mu dan diurapi sidang jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sebuah rumah yang ideal adalah rumah yang milik pintu, yang berfungsi sebagai akses keluar masuk orang-orang yang ada dalam rumah itu. Pintu juga memiliki fungsi privasi, yaitu sebagai sarana pengaman untuk menjaga orang-orang yang ada di dalamnya, supaya orang luar tidak dapat masuk dan bebas. Selain itu, pintu juga berfungsi untuk sarana sirkulasi udara, baik panas maupun dingin sesuai dengan keinginan kita. Sehingga pintu memiliki fungsi yang sangat penting bagi sebuah rumah dan orang-orang yang ada di dalamnya, yaitu memberikan keamanan, ketenangan, dan kenyamanan. Dalam nas kita, dalam Yohanes pasal 10 ayat 9 ini, menjadi inti bagi saya adalah, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Bapak Ibu, pada hari ini Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai pintu bagi domba-dombanya. Untuk memahami pernyataan ini, kita dapat belajar dan dengan mengenal pintu kandang domba pada zaman itu yang hanya memiliki satu pintu, sehingga keluar masuk domba-dombanya dapat dikontrol dengan baik. Tukang penjaga pintu yang mengenal gembala atau memiliki domba-domba itu akan membukakan pintu kandang apabila gembala ingin masuk ke dalamnya. Gembala itu pun memanggil domba-dombanya menurut namanya masing-masing, dan domba-domba itu mengenal suara sang gembala dan mau digiring oleh sang gembala. Orang-orang yang berniat jahat tidak masuk melalui pintu itu, dan domba-domba tidak mengenal mereka dan tidak mau mengikuti mereka. Dalam keadaan tertentu di mana tidak ada kandang permanen yang milik pintu, sang gembala dapat membuat kandang darurat dari tumpukan batu dan menyusun sedemikian rupa sehingga domba-dombanya aman di dalamnya, dan sang gembala menjadi pintu untuk menjaga keluar masuk domba-dombanya. Sehingga pernyataan Tuhan Yesus, aku adalah pintu, berarti bahwa ia sangat mengenal domba-dombanya atau umat yang dikasihnya. Ia adalah penjaga yang melindungi umatnya dari serangan musuh dan ancaman yang membahayakan, karena tidak ada musuh dan bahaya yang dapat mengganggu kehidupan umatnya apabila umatnya berdiam diri di dalam perlindungannya. Pernyataan ini juga sekaligus menjadi kecaman bagi orang-orang polisi yang menganggap diri sebagai pimpinan umat yang saleh. Mereka sama seperti pencuri atau perampok dan orang asing yang tidak masuk melalui pintu tetapi memanjat tembok, karena mereka tidak percaya pada Tuhan Yesus. Apabila mereka memanggil domba-domba itu, maka domba-domba tidak mengenal suaranya dan tidak mau mengikutinya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah ancaman bahaya virus corona yang saat ini kita hadapi, pernyataan Tuhan Yesus sebagai pintu memberikan suatu ketenangan dan pengharapan bagi kita, bahwa Ia akan menjaga dan melindungi kita dari segala ancaman bahaya yang kita hadapi, sehingga kita tetap percaya dan menyerahkan kehidupan kita kepadanya. Kita juga perlu waspada kepada gembala-gembala sesat dan jahat yang hanya ingin mencari keuntungan dan dapat menyesatkan kita. Karena peran Tuhan Yesus sebagai pintu tidak boleh dipahami seperti pintu ajaibnya Doraemon yang dapat memenuhi apapun sesuai permintaan kita, seperti seruan gembala-gembala jahat yang seolah memaksa Tuhan dan keinginan mereka. Tapi Ia akan memberikan sesuatu sesuai dengan rancangannya untuk kebaikan kita, sehingga kita harus meyakini bahwa di dalam segala keadaan kehidupan kita, Allah mempunyai maksud dan rancangan tersendiri bagi kehidupan kita.
saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini pemerintah menganjurkan kepada kita untuk berdiam diri di rumah kita masing-masing. Artinya, pintu rumah kita harus dikunci untuk keamanan dan kesehatan kita. Walaupun secara sosial, hubungan kita dengan sesama harus dibatasi, tapi hubungan kasih dan persaudaraan kita harus tetap dinyatakan. Bukalah pintu hati kita untuk tetap peduli, untuk tetap memperhatikan sesama kita dengan kemampuan yang ada pada kehidupan kita. Berbagi kepada mereka yang berkekurangan dan yang membutuhkan. Peduli kepada mereka yang berjuang di garis depan dengan tidak menambah beban mereka. Membuka rumah kita menjadi gereja kecil dan tempat berdoa untuk berserah kepada Allah. Dengan demikian, kita menunjukkan diri kita sebagai domba yang setia dan mengikuti teladan Sang Gembala Agung, yakni Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.